Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin abdillah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa memasuki satu program Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bawang, yaitu program khusus di bulan Ramadan ini, program ngabuburit, yaitu ngasah kolbu bersama Ustadz Ustadzah untuk raih iman dan takwa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berada di podcast FKPAI Kecamatan Bawang, kembali berjumpa bersama Ustadz kami, yaitu Bapak Haji Khubaib Izzuddin SAG, yang insya Allah nanti akan ngobrol bersama kami, bersama penyuluh agama Islam Kecamatan Bawang untuk berbincang-bincang seputar Ramadan. Selamat datang Pak Ustadz. Selamat datang. Gimana kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat walafiat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Pak Ustadz, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan Ramadan hari yang ke-7, apa hari yang ke-8 ini, kita akan memulai dengan pembahasan yaitu Ramadan sebagai Syahrul Mubarak, atau yang lebih dikenal dengan bulan yang penuh dengan barokah, bulan barokah. Oleh karena itu nanti akan kita kupas bersama Ustadz Khubaib Izzuddin Al-Hajj untuk bisa memahami apa yang bisa kita raih dari keberkahan Ramadan itu. Nah, begini Pak Ustadz, bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz terkait dengan Syahrul Mubarak ini, yaitu bulan yang penuh keberkahan dari Allah SWT. Monggo Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Nuruddin Junaidi selaku Koordinator Penyuluh Agama Kecamatan Bawang. Sebelumnya perlu kita tahu bahwa makna berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Ya. Dengan demikian, kalau dikatakan Ramadan adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, maka sejatinya di sana di bulan Ramadan ini akan banyak terjadi peningkatan kebaikan. Nah, peningkatan kebaikan ini tentu saja banyak sekali sektornya. Ya. Yang sering kita lihat dan kasat mata adalah dari sisi ekonomi, di mana para pegawai pada bulan Ramadan ini akan mendapatkan tambahan gaji. Nah, ya, betul, Pak. Baik itu gaji berupa THR atau yang koperasi mungkin dapat SHR, simpanan hari raya, atau bonus-bonus yang lain. Atau dari sisi masyarakat, perolehan uang yang demikian banyak ini dari para pegawai. Mungkin ada pegawai yang di kota lalu mereka pulang ke desa membawa uang. Ini terjadi perputaran ekonomi yang sangat masif. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau kita lihat di jalan-jalan, tidak hanya di kota, bahkan di sudut-sudut desa, itu menjamur produk-produk lokal. Banyak sekali masyarakat menjajakan makanan-makanan kecil untuk berbuka puasa. Ini merupakan keberkahan ekonomi bagi mereka.
yang tidak pernah terjadi di luar bulan-bulan Ramadan. Ini salah satunya keberkahan dari sisi ekonomi. Baik. Ada yang lain Pak Ustadz, keberkahan di bidang yang lain mungkin? Ya, di bidang yang lain tentunya sesuai dengan tujuan daripada Allah memberlakukan, mewajibkan umat manusia untuk berpuasa, la'allakum tattaqun. Ya. Nah, ini adalah keberkahan yang inti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebaikan peningkatan takwa seseorang hamba kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini sangat meningkat. Ya. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan sholat malam hampir semua umat Islam melaksanakan tarawih. Qiyamul lail. Lalu tadarusan. Ya. Lalu berbagi makanan melalui takjil di masjid, di musola. Ya. Kalau di kampung-kampung ada istilah punjung memunjung, memberikan bingkisan kepada sanak saudara dan tetangga. Nah, itu bentuk amaliyah, bentuk amal ibadah yang meningkat drastis ketika bulan Ramadan dibanding bulan-bulan non Ramadan yang lainnya. Jadi amal ibadah, amal kebaikan ini menjadi sangat meningkat ketika ada bulan Ramadan. Ya. Baiklah Pak Ustadz, tadi sudah disampaikan keberkahan pada sisi ekonomi, juga keberkahan atau peningkatan pada sisi keimanan yang diwujudkan dalam amalan yang meningkat di bulan Ramadan seperti tadi sholat malam, tadarus Al-Quran. Kira-kira di bidang apa lagi peningkatan atau keberkahan Ramadan yang bisa kita raih selain di dua bidang tadi, ekonomi dan keimanan? Ada lagi, ya, tapi tidak lepas begitu saja dari aspek ubudiyah, dari aspek keimanan, dari aspek ketakwaan, yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap ilmu-ilmu agama khususnya, dengan banyaknya majelis taklim, baik menjelang buka puasa atau sekedar kultum setelah atau menjelang tarawih. Dan banyak lagi, termasuk kita podcast seperti ini adalah dalam rangka memberikan peningkatan keilmuan, pendidikan agama pada masyarakat. Baik, luar biasa keberkahan yang bisa diraih di bulan Ramadan. Tapi memang kebanyakan yang paling disukai yang keberkahan yang pertama ya tadi ya. Ekonomi. Jadi secara ekonomi itu luar biasa, kita bisa melihat bagaimana orang berjualan di sepanjang jalan yang itu tidak terjadi ketika di bulan luar Ramadan. Tapi bersyukurlah ya dengan keberkahan Ramadan di bidang ekonomi, jadi masyarakat jadi lebih sejahtera. Kemudian keberkahan di bidang keimanan, jadi orang lebih takut dosa, lebih apalah kalau bahasa saya itu lebih alim, lebih soleh begitu. Dan yang ketiga tadi keberkahan ilmu yang ternyata di bulan Ramadan itu boleh dikatakan sebagai bulan pendidikan ya Pak Ustadz. Iya, betul. Di mana digelar di semua tempat, di semua waktu, pembagian ilmu, sharing ilmu. Walaupun ya secara media sosial ilmu itu sudah digelar seluas-luas mungkin. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sama-sama. Semoga Pak Ustadz tetap sehat walafiat. Amin, alhamdulillah. Kita lanjut di podcast berikutnya. Pecinta FKPAI Kecamatan Bawang, podcast kami alhamdulillah sudah bisa tayang untuk berpartisipasi memakmurkan di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat
Saya Nuruddin Junaidi selaku pengatur acara mohon undur diri. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi